Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus, yaitu soal-soalnya ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas soalnya. Nah, pada soal yang pertama ini kita diminta untuk mengetahui jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi dulu nih apa yang diketahui di dalam soal ini. Yang pertama yang kita ketahui yaitu kecepatannya, yaitu berapa? 18 km per jam. Kecepatannya itu 18 km per jam. Di sini kilometer, berarti kilometer ini tidak usah dikonversi. Oke. Selanjutnya yang kita ketahui yaitu apa ini? Waktunya atau selang waktunya yaitu 4,5 jam. Berarti T-nya waktunya itu 4,5 jam. Nah, ini adalah yang kita ketahui di dalam soal. Selanjutnya kita perlu mengetahui persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Bagaimana persamaannya? Yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini ya. Setelah kita mengetahui persamaannya, yuk kita selesaikan. Yang mana kita ubah dulu nih, yang diminta adalah jaraknya. Berarti S itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Yuk, S atau jarak sama dengan kecepatannya berapa? 18 dikalikan 4,5. Nah, 18 dikali 4,5 berapa? 81. Satuannya apa? Kilometer. Nah, ini adalah jaraknya, yaitu yang D. Seperti itu ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini ditanyakan adalah percepatan mobil balapnya itu berapa. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama kita ketahui yaitu adalah kecepatan awalnya ya, P1 sama dengan 10 meter per second. Oke. Berarti kalau kecepatan awal berarti T-nya itu, T pertamanya itu 0. Awalnya kan mula-mulanya 0 atau belum ada waktunya. Kemudian setelah 5 detik berarti T keduanya itu 5 detik atau 5 second. Kecepatannya bertambah menjadi, ingat menjadi. Berarti V keduanya adalah 25 meter per second seperti itu. Nah, setelah kita mengidentifikasi soalnya, kita perlu mengetahui persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikannya, yaitu percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, atau bisa ditulis juga dengan delta V dibagi dengan T. Oke. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, yuk kita masukkan nilai-nilai yang telah kita identifikasi tadi. Percepatan sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan T2 dikurangi T1, yaitu percepatan sama dengan 25 dikurangi 10 dibagi dengan 5 dikurangi 0. Hasilnya berapa? Percepatan sama dengan 25 kurangi 10, 15. 5 dikurangi 0, 15 dibagi 5, jatuhnya 3. Sehingga hasil percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat, yaitu jawabannya yang C. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai kota A. Seperti itu ya. Yuk kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yuk, yang pertama kita ketahui yaitu kelajuannya yaitu 60 km per jam. Tulis dulu. V kelajuannya 60 km per jam. Kemudian yang diketahui lagi apa? Jaraknya yaitu 120 km. Berarti S-nya itu 120 km. Kita tahu bahwa di sini opsinya jam. Berarti tidak perlu dikonversi ya, karena sudah sesuai. Nah, setelah kita mengidentifikasi soalnya, selanjutnya kita perlu mengetahui persamaan yang kita gunakan.
gunakan, yaitu V kelajuan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan. Tapi yang ditanyakan adalah waktunya, berarti waktu sama dengan perpindahan dibagi kelajuan. Nah, seperti itu ya. Oke, tinggal dimasukkan nilai-nilai yang kita telah identifikasi. Yang mana perpindahannya adalah 120 dibagi dengan kelajuannya 60. 0 dengan 0 kita bisa coret, 12 dengan 6 kita bisa coret, jadinya 2. Sehingga waktunya adalah 2 jam. 2 jam ini berarti yang sesuai yaitu yang C, seperti itu. Oke. Jika terlalu cepat bisa kamu play ulang atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah kelajuan mobil. Oke. Yuk kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu kita tahu bahwa sebuah mobil itu bergerak dari kota Trenggalek itu pukul 06.00, berarti T1-nya itu 06.00 WIB. Oke. Dan sampai kota Malang, jadi Trenggalek ke Malang itu sampai di Malang itu pukul 9, berarti T2-nya sama dengan 09.00. Nah, T1 dan T2 yaitu dari jam 6 dari kota Trenggalek ke Malang itu dari jam 6 sampai jam 12. Berarti durasinya berapa? Waktunya itu berapa jadinya? 9 dikurangi 6 yaitu 3 jam. Itu durasi perjalanan mobil tersebut. Kemudian jarak tempuhnya atau S-nya ya itu 180 km. Nah, ini adalah yang kita telah identifikasi atau yang kita bisa ketahui di dalam soal. Selanjutnya kita perlu persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikannya, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, seperti itu. Ini adalah persamaannya. Setelah kita mengetahui persamaannya, yuk kita masukkan nilai-nilainya. V sama dengan 180 yaitu jaraknya, dibagi dengan T-nya durasinya yaitu 3 jam. 18 dibagi 3 berapa? Dapatnya 6. Berarti kecepatannya atau kelajuannya yaitu sebesar 60 km per jam. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Kita lanjut di video berikutnya. Bye bye.